Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heria Handayani dengan NIM J1B 081031. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang perhitungan BMP dan HPP pada produk puding pisang. Langsung saja, yang pertama, pisang merupakan suatu tanaman buah yang mempunyai prospek yang cukup cerah, di mana setiap orang gemar mengonsumsi buah pisang. Menurut ilmuwan dari Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat, bahwa kalsium dalam pisang sangat membantu memudahkan pemindahan garam natrium dalam tubuh sehingga cepat menurunkan tekanan darah. Menurut Mulyanti 2005, kandungan kalium yang cukup banyak terdapat dalam buah ini mampu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan memperlancar pengalihan oksigen ke otak. Selain itu, kandungan vitamin A yang tinggi dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap ISPA, kulit bersih, dan kebutaan. Manfaat lain pisang tersebut yaitu menjadi pengganti makanan pokok sehingga mengurangi ketergantungan terhadap beras. Selanjutnya adalah puding adalah nama untuk berbagai hidangan penutup yang umum dibuat dari bahan-bahan direbus, dikukus, dan dipanggang. Berbagai jenis puding rasa tradisional yang memakai kelapa muda, gula merah, santan, tape ketan hitam atau campuran daun suji, daun pandan, buah-buahan yang dipakai untuk puding, misalnya jeruk, nanas, sirsak, mangga, atau markisa. Berdasarkan uraian di atas, kami mencoba membuat olahan makanan yang inovatif, unik, dan menarik sehingga menambah ketertarikan masyarakat untuk mengonsumsi buah pisang dengan mengolahnya menjadi puding pisang yang memiliki manfaat tidak kalah penting bagi masyarakat. Selanjutnya adalah gambar buah mentah puding pisang. Ini gambar produk puding pisang. Selanjutnya langsung harga pokok produksi atau HPP. Honglights 2008-45 menjelaskan harga pokok produksi atau cost of goods manufactured adalah biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. Menurut Carter 2009-40 menyatakan harga pokok produksi terdiri dari 3 elemen biaya, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Manfaat penentuan harga pokok produksi. Mulyadi 2007-41 mengidentifikasi manfaat dari penentuan harga pokok produksi. Secara garis besar adalah penentuan harga jual produksi, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba rugi periodik, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya, perhitungan HPP. Rumus untuk menghitung HPP adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Total bahan baku yang digunakan adalah 617.000, biaya tenaga kerja langsung 500.000, biaya overhead 350.000. Ditotalkan atau dijumlahkan, jadi hasil dari total semuanya adalah 1.467.000
hasil tersebut dinamakan biaya fabrikasi. Selanjutnya kita tambah dengan persediaan awal barang setengah jadi atau WIV. Di sini persediaannya adalah 0. Terus kita tambahkan hasilnya adalah 1.467.000 yang dinamakan harga pokok siap proses. Selanjutnya kita akan menguranginya dengan persediaan akhir barang setengah jadi. Di sini persediaan akhirnya adalah 267.000 yang hasilnya akan menjadi 1.200.000 yang dinamakan harga pokok produksi. Selanjutnya persediaan akhir produk jadi adalah 0 dan kita jumlahkan, hasilnya adalah tetap menjadi 1.200.000 per bulan yang dinamakan harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualannya adalah 1.200.000 per bulan. Selanjutnya adalah break-even point atau BEP. Menurut Prasetyo Lukiastuti 2009, analisis break-even point adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menemukan satu titik dalam unit atau rupiah yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Titik tersebut dinamakan titik BEP. Dengan mengetahui titik BEP, analisis dapat mengetahui pada volume penjualan berapa perusahaan mencapai tinggi impasnya, yaitu tidak rugi tetapi juga tidak untung, sehingga apabila penjualan melebihi titik itu maka perusahaan mulai mendapatkan untung. Sedangkan menurut Herjanto 2008 151 menyatakan analisis pulang pokok break-even analysis adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menemukan satu titik dalam kurva biaya pendapatan yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Titik tersebut disebut sebagai titik pulang pokok atau break-even point atau BEP. Selanjutnya, perhitungan BEP. Untuk rumus yang pertama, menghitung besar BEP dalam satuan unit menggunakan rumus pendekatan sistematis, yaitu BEP atau Q sama dengan PFC atau FC adalah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Di sini biaya tetapnya adalah 890.000 dan harga jualnya per unit adalah 20.000 dikurangi dengan biaya variabel persatuan produksi adalah 22,6674 dengan hasil 44 unit. Jadi, agar mendapat keuntungan maka penjual harus mendapatkan harga jual puding pisang harus lebih besar dari 44,50 unit atau 44 unit. Selanjutnya adalah untuk menghitung besar BEP dalam rupiah menggunakan rumus BEP rupiah sama dengan biaya tetap per 1 dikurangi biaya variabel dan total harga penjualan untuk 1 bulan. Langsung saja, biaya tetapnya adalah 890.000 per 1 dikurangi biaya variabel persatuan bulan 1.467.000 dibagi harga jual persatuan bulan 1.500.000. Jadi nilai akhirnya adalah 40.454,540
per satuan bulan. Jadi, agar mendapat keuntungan, maka penjual harus mendapatkan harga jual puding pisang lebih besar dari 40.454,545 per bulan atau 40.454. Terima kasih, hanya ini saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.